Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan memaparkan hasil proposal yang berjudul tentang usaha limbah, yaitu limbah tusuk sate atau lidi sate. Baiklah, pertama-tama marilah kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tika Lestari selaku moderator, dan ada rekan-rekan saya di bawah, ada Azimardi itu sebagai pemateri pertama, ada Indah Putri sebagai pemateri kedua, ada Hilda sebagai pemateri ketiga, dan ada Melisa Wijayanti sebagai materi keempat. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja diskusi pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan sedikit pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Saudara Azimardi. Kepada Saudara Azimardi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Azimardi. Mohon izin untuk menyampaikan materi yang pertama. Pengertian kerajinan tangan. Kerajinan tangan yaitu membuat barang ataupun produk yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan yang memiliki keindahan dan daya jual. Kerajinan tangan bisa saja dihargai dengan cukup mahal, tergantung dari kualitas dan kerumitan kerajinan yang dihasilkan. Dengan kreativitas yang kita miliki untuk menciptakan kerajinan, maka tanpa kita sadari akan menciptakan usaha yang baru. Usaha kerajinan ini dapat menjadi usaha yang menjanjikan apabila kita ulet dan dalam menjalaninya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baiklah, poin kedua yaitu fungsi kerajinan tangan. Di sini yang kami paparkan ada dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi pakai, yaitu kerajinan yang lebih mengutamakan nilai guna dari barang atau kerajinan tersebut agar lebih menarik, ditambah dengan keindahan yang sangat unik. Dan yang kedua yaitu fungsi hias, yaitu jenis kerajinan ini adalah kerajinan yang tidak terlalu memperhatikan nilai gunanya, melainkan lebih menekankan pada keindahan barang saja. Contohnya adalah kerajinan patung dan miniatur. Dua contoh tersebut sangat bagus dinikmati dan juga harganya bagi yang melihatnya. Limbah tusuk sate atau limbah lidi yang kami buat proposal ini merupakan bahan tusuk sate yang sudah tidak terpakai lagi atau tidak layak sebagai bahan konsumsi. Kerajinan limbah tusuk sate ini ialah mengubah limbah tusuk sate yang sudah tidak dipakai lagi menjadi bahan konsumsi yang layak dipakai dan menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Limbah tusuk sate ini akan diolah menjadi berbagai jenis kerajinan seperti vas bunga, hiasan dinding, kotak tisu, dan masih banyak lagi. Dalam membuat vas bunga, memiliki beberapa tujuan. Yang kedua, dari segi biayanya yang murah, dan yang ketiga yaitu memperindah ruangan. Selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri kedua kita, yaitu Indah Putri. Kepada Saudari Indah Putri, saya persilakan. Selanjutnya ialah aspek produksi. Dalam aspek produksi kita memerlukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ialah kertas. Yang kedua gelas, tusuk sate, selotip, lem tembak, bahan untuk hiasan vas, rumbai, alat tulis atau pensil, dan terakhir adalah tali makrem. Adapun cara pembuatan dalam vas bunga, seperti kita lihat di layar tersebut ialah siapkan gelas dan kertas. Gulung gelas dengan kertas, ratakan bagian bawah. Ambil pensil dan tandai pertemuan antara dua kertas. Setelahnya ialah garis yang ditandai, ditambahkan 0,5 cm garis ke arah luar.
Kemudian beri garis dari atas ke bawah. Gunting sesuai garis. Sisihkan bagian yang kecil, gulung kembali gelas dengan kertas. Kini gulungan kertas akan pas dengan gelas. Setelahnya berikan double tip pada pertemuan kertas. Pada bagian atas kertas, gambar gelombang agar tidak terlalu kaku, buka kertas dan potong sesuai gelombang. Tempelkan pada double tip, kemudian tempel dan rekatkan kertas pada gelas. Setelah rapi, pasangkan tusuk sate sesuai dengan ukuran kertas dan motif gelombang. Tempel dengan lem tembak, ulangi hingga seluruh permukaan kertas tertutupi. Berikan tambahan hiasan dengan ikatan tali, makrem, dan tassel. Setelahnya ialah vas cantik sudah jadi. Lanjut, materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri ketiga kita, yaitu Hilda. Kepada Saudari Hilda, saya persilakan. Ya, baiklah. Terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Kita bisa memproduksi produk vas bunga ini sebanyak 100 buah dengan berbagai jenis kerajinan. Lalu kita akan melihat dulu bagaimana prospek penjualannya. Tetapi kita juga akan menerima masukan dari konsumen untuk memajukan usaha kita serta menambah kreasi. Yang kedua adalah penetapan harga. Harga merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembelian dan permintaan produk. Kebanyakan orang memilih produk yang murah tapi berkualitas dibandingkan dengan harga yang mahal dengan kualitas yang tinggi. Dalam hal ini, strategi menetapkan harga harus diperhitungkan dalam memulai suatu usaha pada awal peluncuran produk untuk menarik konsumen. Kami menjual produk dengan harga 17.500. Jika permintaan meningkat, barulah kami menaikkan harga sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu periklanan atau promosi. Promosi merupakan bentuk usaha untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat luas. Promosi dilakukan dengan cara menempelkan pamflet di pinggir jalan, media sosial, bazar, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tempat. Tata letak yang strategis merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi penjualan produk. Kami memilih tempat yang dekat dengan bahan baku dan konsumen sehingga konsumen mudah menjangkau tempat usaha kami. Ya, terima kasih. Baik, materi. Kita masuk ke dalam materi yang terakhir, akan disampaikan kepada materi kita yang keempat, yaitu Melisa Wijayanti. Kepada Saudari Melisa Wijayanti, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Memiliki kualitas yang baik, bahan mudah ditemukan di pasar, berbentuk menarik, tempat penjualan sudah tersedia. Dan yang kedua yaitu weakness. Belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih minim, kurangnya sumber daya alam atau sumber daya manusia, keterbatasan SDM sebagai pengrajin lampu hias diperlukan tangan-tangan yang kreatif dan tampil khusus yang tidak setiap orang melakukannya. D. Letak perusahaan yang tidak dekat dengan perkotaan. E. Manajemen perusahaan yang masih sederhana. Yang terakhir, jika cuaca buruk tidak bisa mengeringkan produk karena proses pengeringan menggunakan sinar matahari secara langsung. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. A. Permintaan yang diperkirakan terus meningkat. B. Belum banyak pesaing khususnya di daerah Badung. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. A. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Dan yang terakhir, banyaknya variasi lampu hias dan pesaing. Sekian, terima kasih. Baiklah, hanya itu saja materi-materi yang dapat disampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri
pemateri yang sudah membacakan atau memaparkan materinya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa keindahan ruangan merupakan aspek yang sangat diinginkan semua orang dengan kerapian ruangan dan hiasan yang ada pada ruangan tersebut. Karena hal itulah kami merancang sebuah hiasan untuk sebuah ruangan yang akan membuat ruangan tersebut menjadi indah. Selain itu, tugasnya untuk membantu mahasiswa serta menambah pengalaman, bukan hanya mencari keuntungan. Kelebihan usaha ini adalah mampu di jam operasional kegiatan usaha. Pas bunga ini bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat. Yang jelas kita harus sudah mempunyai alat dan bahan, dan juga kita memiliki ide-ide kreatif yang akan dihasilkan sehingga tidak berkesan membosankan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.